Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin presentasikan company profile dari perusahaan kami, yaitu PT Apir Commerce. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana deskripsi perusahaan kami, visi misi, struktur organisasi, hingga proses bisnis yang kami lakukan. Oke, untuk tim kami sendiri beranggotakan saya sendiri, Abdul Samad Ngabean, lalu ada Adli Renadi, lalu ada Ahmad Fatahillah, lalu ada Irsyad Fadilah, dan terakhir ada Nanda Tristan Ardiansyah. Baik, agenda yang akan kami bahas itu mulai dari deskripsi perusahaan, visi misi, produk dan service yang kami tawarkan, bisnis proses mulai dari modul wajib, modul Excel, dan modul PPh 21. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kami mengkonfigurasi UDU pada domain VPS. Oke, PT Apir Commerce sendiri di sini berbasis di Jalan Handen 1, yaitu bertepatan di Jakarta Selatan, di mana perusahaannya merupakan perusahaan e-commerce yang berkomitmen mempermudah belanja online masyarakat Indonesia, di mana produk yang kami tawarkan itu berkualitas, harga kompetitif, dan platform yang ramah pengguna. Dan kami juga menghadirkan pengalaman belanja yang aman dan juga nyaman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari perusahaan kami, sebuah perusahaan e-commerce. Dan di sini visi kami sebagai perusahaan e-commerce yaitu menjadi platform e-commerce terdepan di Indonesia yang dikenal karena kualitas yang unggul, inovatif, dan juga kepuasan pelanggan yang tinggi. Bagaimana kami mencapai visi itu? Tentunya kami memiliki beberapa misi, di antaranya yang pertama, memberikan layanan e-commerce yang unggul, di mana para pelanggan dari e-commerce kami itu merasakan pengalaman belanja online yang mulus, aman, platform yang ramah pengguna, dan juga teknologi yang terkini. Kemudian yang kedua yaitu memberdayakan pelanggan, di mana kami menawarkan produk berkualitas tinggi di e-commerce kami dengan harga yang kompetitif sesuai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu membangun kemitraan yang berkelanjutan. Jadi kami menjalin hubungan yang kuat dengan mitra bisnis kami dan pemasok yang memastikan ketersediaan produk yang konsisten. Kemudian yang keempat yaitu mendorong inovasi. Tentunya kami adaptif, selalu mencari solusi inovatif berkelanjutan yang bisa diimprove selalu untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Jadi kontribusi kami pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dengan memberdayakan pelanggan dan bisnis e-commerce yang efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian organizational structure yang ada di PT Apir Commerce ini. Jadi PT Apir Commerce ini dari level paling atas itu terdapat seorang director, kemudian di bawah director terdapat 7 departemen, di mana ada customer service, operations, marketing, accounting and finance, human resource, dan product data technology. Nah, kemudian dari setiap departemen ini itu akan dibawahi oleh seorang manajer. Kemudian dari seorang manajer ini dia akan memiliki staff yang dimiliki oleh manajer tersebut. Jadi tapi berbeda untuk departemen accounting and finance, di mana di bawah manajer accounting and finance itu sebelum masuk ke staffnya dia terdapat supervisornya terlebih dahulu. Nah, jadi di struktur organisasi yang ada di PT Apir Commerce ini itu kan tadi terbagi menjadi beberapa departemen. Nah, di mana dari tiap departemen tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing dengan fungsi spesifik tertentu sehingga dalam mendukung operasional perusahaan di industri e-commerce. Nah, di mana organisasi ini itu dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif antar departemen demi mencapai tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya adalah produk dan juga layanan yang ditawarkan pada PT Apir Commerce. Di sini kami menyediakan produk dengan berbagai kategori yang berkualitas tinggi dan dengan layanan online order, safe payment, dan juga fitur untuk pengambilan dan penggantian pada aplikasi. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas bagaimana proses bisnis yang kami lakukan pada modul wajib, yaitu pada modul human resource. Baik, modul pertama yang akan kami bahas itu adalah modul employee, di mana di sini modul employee merupakan modul yang mengelola data karyawan termasuk informasi pribadi, jabatan, riwayat kerja, di mana data-data ini digunakan untuk mendukung pengolahan sumber daya manusia secara efisien. Pada modul ini kami mendefinisikan 3 skenario, di mana yang pertama itulah skenario penerimaan karyawan baru, yang kedua adalah skenario pembaruan data karyawan, dan yang terakhir adalah skenario pengolahan dokumen karyawan. Di mana 3 skenario ini dilakukan oleh staff human resource. Untuk skenario penerimaan karyawan baru, di sini staff human resource akan mengakses modul employee dan juga akan menginput data employee. Lalu untuk skenario pembaruan data karyawan, di sini staff human resource akan mengakses modul employee dan memilih karyawan, dan setelah itu akan memperbarui data employee.
Dan yang terakhir untuk skenario pengolahan dokumen karyawan, di sini staff human resource akan memilih employee, lalu akan memilih akses menu dokumen dan mengupload atau update dokumen. Baik, modul kedua yang akan kami bahas adalah modul organizational chart, di mana modul ini berguna untuk memvisualisasikan susunan organisasi perusahaan, di mana visualisasi ini termasuk hubungan antar posisi dan departemen, dan juga untuk mempermudah bagaimana pengolahan hierarki dan juga alur komunikasi. Pada modul ini kami mendefinisikan 3 skenario, yang di mana yang pertama itu adalah penyusunan struktur organisasi, lalu pembaruan struktur organisasi, dan yang terakhir adalah visualisasi. Untuk penyusunannya sendiri di sini staff human resource itu mengakses modul employee, dan nantinya terdapat 2 case, apakah itu employee baru atau sudah lama. Lalu setelah itu staff human resource akan mendefinisikan posisi jabatan, dan secara otomatis organizational chart akan terbarui. Lalu yang kedua adalah skenario pembaruan, di mana di sini employee akan memilih seorang employee untuk diperbarui, dan nantinya organizational chart akan secara otomatis juga memperbarui visualisasinya. Dan yang terakhir adalah skenario visualisasi, di mana di sini staff human resource akan mengakses modul employee, lalu memilih visualisasi organizational chart. Dan nantinya visualisasi tersebut bisa dipilih atau bisa digunakan untuk ditampilkan ke departemen terkait. Baik, selanjutnya adalah untuk modul rekrutmen. Jadi modul rekrutmen ini adalah berguna untuk mengelola seluruh proses perekrutan, mulai dari pembuatan posisi pekerjaan hingga karyawan resmi bekerja, di mana mencakup tahapan administratif, evaluasi pelamar, keputusan penerimaan, dan persetujuan kontrak kerja. Nah, di sebelah kanan ini adalah bisnis proses yang terjadi di modul rekrutmen. Jadi terdapat 2 aktor utama dari skenario yang terjadi, di mana HR dan user. Jadi proses yang terjadi pertama diawali oleh HR, di mana dia melakukan pembuatan job position, kemudian terdapat decision apakah job position tersebut sudah pernah ada atau belum. Jika belum pernah ada, maka HR akan membuat job position baru yang akan dibuka dan melakukan input detail job position yang baru akan dibuka. Nah, kemudian apakah job positionnya sudah pernah ada, maka tinggal memakai ulang saja dan tinggal langsung untuk melakukan ke proses publikasi lowongan kerja. Nah, selanjutnya kotak berwarna hijau ini adalah untuk proses penerimaan lamaran, yakni yang secara integration proses. Kemudian dilanjutkan dengan screening CV pelamar, dan dilanjutkan dengan wawancara pertama dengan HR. Nah, dari wawancara pertama dengan HR ini terdapat decision kembali apakah pelamar tersebut dinyatakan lolos pada tahapan HR. Nah, jika tidak lolos, maka akan langsung masuk ke keputusan penerimaan lamaran, kemudian masuk ke pelamar tidak dinyatakan lolos, dan masuk ke dalam proses menolak lamaran dan berakhir. Nah, jika terdapat pelamar yang dinyatakan lolos pada tahapan HR, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya, yakni adalah wawancara kedua dengan user. Kemudian jika pelamar tersebut dinyatakan lolos, maka dia akan langsung masuk ke proses offering. Kemudian dari proses offering ini terdapat decision kembali apakah karyawan tersebut menyetujui kontrak atau belum. Nah, jika belum setuju, maka dia akan masuk ke proses menolak lamaran dan berakhir. Nah, tapi apabila karyawan tersebut setuju dengan kontrak yang ditawarkan, maka HR akan mengubah status pelamar tersebut menjadi hired, kemudian menginput data employee baru, dan karyawan bisa mulai bekerja. Baik, selanjutnya adalah modul training. Jadi modul ini itu akan mengelola program pelatihan karyawan secara efisien, di mana mencakup pengaturan jadwal, monitoring kehadiran, evaluasi hasil, dan pencatatan status training secara otomatis, dan mendukung pengembangan keterampilan karyawan secara optimal. Nah, di sebelah kanan ini adalah bisnis proses yang terjadi, di mana terdapat 2 aktor, yakni adalah HR dan employee, di mana diawali oleh HR. Dia akan membuat employee training program terlebih dahulu, kemudian melakukan konfirmasi training, kemudian mengirim email pemberitahuan kepada employee, kemudian employee akan mengikuti orientasinya dan trainingnya, kemudian dilaksanakan pelaksanaan training, dan jika selesai, HR akan mengubah status training menjadi selesai dan melakukan print sertifikat dan memberikan sertifikat tersebut kepada employee, dan employee akan menerima sertifikatnya. Nah, selanjutnya adalah modul wajib yang digunakan, yaitu modul expense. Ini mengatur seluruh proses pengeluaran bisnis dan juga proses reimbursement. Modul expense ini juga digunakan berbareng sama modul purchasing. Nah, di sebelah kanan di sini ada business flow berupa swim lane dari bagaimana proses reimbursement expense itu berlangsung, dimulai dari manajer accounting yang membuat expense-nya, kemudian staff terkait ini mengelola expense yang dilakukan, yang akan di-reimburse, buat laporan, kemudian dikirimkan, disimpan dalam UDU, kemudian manajer area bisa approve,
dan jika tidak di-approve akan di-refuse, dan jika di-approve nih akan lanjut ke akuntan untuk diatur pembayaran reimburse-nya gitu. Ntar akan ada laporan dan dikirimkan ke staf terkait. Oke, selanjutnya kita lanjut ke modul appraisal. Di sini modul appraisal digunakan untuk melakukan penilaian kinerja kepada karyawan secara sistematis. Intinya appraisal di sini kami gunakan sebagai modul untuk melakukan penilaian dari penilaian diberikan oleh employee lain atau kolega dari karyawan sendiri. Di sini yang di-manage oleh manajer HR. Oke, penilaian ini mencakup berbagai dimensi, biasanya terkait dengan keterampilan teknis, manajemen, dan juga umpan balik 360 derajat. Hasil dari proses ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi karyawan, seperti melakukan pelatihan, dan juga perencanaan karir ke depannya. Oke, mungkin kalau dilihat dari tahapannya di sini saya melakukan skenario, yaitu ada dua pihak, yaitu manajer HR dan juga employee yang merupakan kolega dari karyawan itu sendiri. Dimulai dari tahapannya yang awal itu kita membuat survei, yaitu dimulai dari akses modul survei itu sendiri untuk membuat formulir penilaian, kemudian kita membuat formulir survei itu sendiri, yaitu berisi pertanyaan dan juga jawaban untuk appraisal atau menilai karyawan. Kemudian selanjutnya akses modul appraisal, yaitu modul untuk penilaian itu sendiri dari karyawan, lalu mengatur timeline appraisal, memilih karyawannya, lalu menyesuaikan formulir penilaiannya. Jadi tinggal memasukkan survei yang sudah ada dan memasukkannya ke appraisal. Kemudian selanjutnya kirim appraisal yang sudah ada ke responden yang ingin kita tuju. Bisa send by email juga ke beberapa orang saja, mungkin tidak ke semua orang, mungkin kita send email ke beberapa orang saja, itu bisa juga. Kemudian di sini panahnya kita lanjut ke karyawan, di mana karyawan mulai lanjut untuk mengisi appraisal atau penilaian pada orang yang dinilai ini, karyawan yang dinilai ini. Kemudian dilanjut dengan HR lagi, manajer HR untuk menganalisa penilaian yang sudah ada, yang sudah didapat untuk ditinjaklanjuti lagi. Oke, nah selanjutnya berdasarkan hasilnya, untuk follow up-nya kalau memang perlu ditindaklanjuti dan selanjutnya akan diberikan rekomendasi pelatihan ataupun promosi. Oke, mungkin sekian untuk modul appraisal. Oke, kita selanjutnya masuk ke modul payroll. Di sini modul payroll ini digunakan untuk mengelola kompensasi karyawan. Termasuk apa? Termasuk penghitungan gaji, tunjangan, potongan, dan juga pajak. Jadi semuanya pembayaran, penghitungan itu dilakukan oleh modul payroll. Jadi sistem ini memastikan proses pembayaran ini akurat dan transparan dengan struktur gaji yang sudah ditentukan. Oke, kalau kita mungkin lihat di skenario yang saya buat, di sini pelakunya ada dua, yaitu manajer HR dan juga employee atau employee ya, karyawan yang terkaitnya ya. Di sini bisa kita lihat ketika kita mulai pertama kali dalam proses payroll, yaitu membuat salary rule, yaitu kategori dari penghitungan kompensasi karyawan itu sendiri, mungkin dari segi tunjangan, potongan, atau mungkin gaji pokok dan lain-lain. Kemudian dilanjut untuk membuat salary structure. Di sini menyatukan semua salary rules, yaitu kategori-kategori gajinya menjadi sebuah struktur. Di sini mungkin dinamakan salary structure PT APIR untuk perusahaan yang kami buat. Nah, selanjutnya setelah sudah membuat strukturnya, kita mengatur kontrak karyawan. Kita ke modul employee, memilih employee-nya, lalu mengatur kontraknya, dan memasukkan salary structure ini yang sudah terisi dengan salary rules-nya, segala macamnya, ke kontrak karyawan. Nah, setelah itu kita membuat payslip. Setelah membuat payslip, dihitung dan dikonfirmasi payslip-nya oleh manajer HR atau HR ya. Setelah itu, dikembalikan bahwa semua proses sudah dijalankan dengan baik oleh HR untuk payslip dan juga memberikan gaji karyawannya. Nah, setelah itu, dari sisi karyawan sendiri, ketika sudah menerima itu harus mengonfirmasi juga dari karyawan periksa payslip-nya. Login sebagai karyawan di Udu,
lalu memeriksa bahwa data sudah sesuai. Dan prosesnya sudah selesai dari payroll sendiri. Oke, mungkin itu sekian dari payroll. Baik, selanjutnya ada modul attendance, di mana modul attendance ini adalah modul yang berfungsi untuk mengelola kehadiran, di mana karyawan dapat check-in, check-out, dan juga akan tertrack secara real time, dan juga dapat membantu HR untuk memantau dan juga merekap daftar kehadiran dari karyawannya. Nah, untuk alurnya sendiri, yaitu yang pertama dimulai dengan staff data. Di sini adalah saya mengambil kasusnya staff data yang dia akan check-in. Setelah itu dia bekerja dan manajer HR sudah mulai mendata karyawannya yang check-in. Nah, setelah itu staffnya bekerja, habis itu dia akan check out, dan setelah check out nanti HR ini akan mendata lagi, dan setelah itu HR akan mengolah data attendance staffnya yang akan ditampilkan di modul attendance.